Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan. Salam berdu. Selamat malam. Salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan, sebelum kita tersungkur di kaki salib Tuhan, mari kita memeriksa firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan. Itulah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Mari kita mohonkan kemurahan Tuhan lewat doa kita. Kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk melawat setiap kehidupan kita. Dia hadir dan bertahta di tengah-tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan ini, supaya Dia berbicara langsung kepada kita dan Dia menyatakan isi hatinya kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Kita kembali membaca Kolose pasal yang ketiga, ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, Ya. kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat ini, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Puji Tuhan. Mari, Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Iya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Iya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Kristus telah diberikannya, Allah memberikannya kepada jemaat, terus Sebagai kepala dari sebagai segala yang kepala. ada. Terus Jemaat yang adalah tubuhnya, ya, yaitu kepenuhan Dia ya, yang memenuhi semua dan segala puji sesuatu. Tuhan. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Kristus diberikan kepada sidang jemaat sebagai kepala. Sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Sedangkan jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia. Yaitu kepenuhan Dia. Puji Tuhan. Kolose pasal yang kedua. Kita kembali membaca Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terlebih dahulu, sebelum kita membaca ayat 9 dan ayat 10, terlebih dahulu membaca ayat 8 karena ada kaitannya. Sebab Kristus kepala. Amin, saudaraku. Kristus adalah kepala dari sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Puji Tuhan. Ayat 8 terlebih dahulu. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Terus Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong Ya. dan palsu, ya, menurut ajaran turun-temurun ya, dan roh-roh dunia, Ya. tetapi tidak menurut Kristus. hati-hati, jangan kita ditawan oleh filsafat kosong dan palsu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati,
Jangan kita ditawan oleh filsafat kosong dan palsu. Puji Tuhan, tubuh Kristus tidak boleh ditawan oleh filsafat kosong dan palsu. Sebab itu sidang jemaat sebagai tubuhnya harus hati-hati. Harus hidup dengan hati-hati, hidup dengan segala kewaspadaan, supaya kehidupan kita sebagai tubuh Kristus tidak ditawan oleh filsafat kosong dan palsu. Puji Tuhan. Filsafat kosong dan palsu yaitu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Yang dimaksud dengan filsafat kosong dan palsu adalah hidup menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Turun-temurun menunjuk ibadah tradisi. Turun-temurun, ajaran turun-temurun menunjuk ibadah tradisi. Ibadah yang dikaitkan dengan adat istiadat nenek moyang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sedangkan roh-roh dunia itu menunjuk segala perkara lahiriah atau perkara yang ada di bawah, perkara di bumi. Puji Tuhan. Jadi ajaran turun-temurun itu menunjuk kepada ibadah tradisi, ibadah yang dikaitkan dengan adat istiadat nenek moyang. Sedangkan roh-roh dunia itu menunjuk kepada perkara-perkara lahiriah, perkara di bawah, perkara di bumi ini. Itulah roh-roh dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Galatia pasal yang keempat ayat 3 dan 9. Galatia pasal yang keempat ayat 3 dan 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Tak ada lagi perhambaan. Ya. Demikian pula kita. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik. Selama kita belum akil balik, belum dewasa rohani, atau belum lahir baru, terus kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Belum dewasa rohani atau belum lahir baru, pasti ia takluk kepada roh-roh dunia. Orang yang belum akil balik, belum dewasa rohani atau belum lahir baru, orang semacam ini takluk kepada roh-roh dunia. Maka ayat 9 lanjut. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, terus di dalam Kristus Yesus, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, mengenal dan dikenal, terus bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Puji Tuhan. Roh-roh dunia itu lemah dan miskin. Puji Tuhan. Roh-roh dunia ini adalah lemah dan miskin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mengenal dan dikenal oleh Allah. Puji Tuhan. Kiranya kita jangan lagi, saudaraku, diperhamba oleh roh-roh dunia. Kiranya kita jangan diperhamba oleh roh-roh dunia. Segala perkara yang ada di dalam dunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena semua perkara itu lemah dan miskin. Semua perkara lahiriah, semua perkara di bawah, semua perkara di bumi ini lemah dan miskin. Puji Tuhan. Haleluya. Lemah artinya tidak kuat. Lemah artinya tidak kuat. Sama artinya tidak berdaya terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak suci. Puji Tuhan. Miskin artinya tidak dapat memberi karena ia tidak mempunyai. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Miskin artinya tidak dapat memberi karena ia tidak mempunyai. Puji Tuhan. Jadi bisa saja, misalnya orang punya uang tetapi miskin rohani, orang semacam ini tidak mampu memberi karena dia tidak diperkaya dari kekayaan surgawi. Dia tidak mempunyai kekayaan surgawi, maka orang semacam ini tidak mampu memberi. Ini yang disebut miskin rohani. Puji Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat
9-10. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Puji Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam. Di dalam Kristus Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Terus, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Puji Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Amin, saudaraku. Dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Puji Tuhan. Ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Bukti kita telah dipenuhi di dalam Dia. Bukti kita telah dipenuhi di dalam Dia. Kita telah disunat bukan dengan sunat lahiriah, tetapi dengan sunat Kristus. Berarti terjadi penanggalan akan tubuh yang berdosa. Bukti kita telah dipenuhi di dalam Dia, saudaraku, kepenuhan Jadi bukti kita telah dipenuhi di dalam Dia, kita telah disunat bukan dengan sunat lahiriah, tetapi dengan sunat Kristus. Berarti terjadi penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah bukti bahwa kita telah dipenuhi di dalam Dia. Puji Tuhan. Jadi di dalam dialah, di dalam Kristus tadi adalah kepala. Di dalam dialah di dalam dialah segala kepenuhan Allah. Bagaimana tadi itu? Coba baca dulu lagi. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukti kita telah dipenuhi dalam Dia, kita telah disunat bukan dengan sunat lahiriah, tetapi dengan sunat Kristus. Berarti terjadi penanggalan akan tubuh yang berdosa. Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29. Roma pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ini ayat ini, saudaraku, ayat ini memberi suatu harapan kepada bangsa kafir yang bukan orang Yahudi secara lahiriah. Amin, saudaraku. Dan itu ditulis dengan jelas oleh Rasul Paulus lewat pelayanannya kepada sidang jemaat di Roma. Kita bersyukur, ini adalah berarti di dalam Kristus ada harapan. Amin, saudaraku. Terus, dan yang disebut sunat, yang kemudian yang berikutnya yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Bukan sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Kemudian, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Bukan sunat lahiriah. Terus, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Puji Tuhan. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi sunat, melainkan sunat di dalam hati secara rohani. Sunat di dalam hati atau sunat rohani, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sunat atau tidak bersunat itu tidak terlalu penting.
Yang penting adalah sunat di dalam hati secara rohani, sunat rohani, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Puji Tuhan. Pendeknya, jikalau hati kita bersih, ya pendeknya saudaraku, jikalau hati kita betul-betul bersih, dengan sendirinya anggota-anggota tubuh kita tidak dikuasai dosa. Amin saudaraku. Dengan sendirinya anggota-anggota tubuh kita tidak dikuasai dosa. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala dari sidang jemaat, dan sidang jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya. Dengan bukti, salah satu bukti, kita boleh mengalami penyunatan di dalam Kristus Yesus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat persamaan dari sunat rohani dalam Kolose pasal yang kedua ayat 12. Kolose pasal yang kedua ayat 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya. Dan di dalam Dia kamu turut. Boleh baca dulu ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Terus ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ya, perhatikan persamaannya ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Terus dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan. Dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan. Baptisan Kristus adalah, saudaraku, baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya. Berarti kehidupan yang lama telah dikubur, sehingga kita bangkit dalam keadaan hidup baru. Amin, saudaraku. Amin. Baptisan Kristus adalah, tadi dikatakan, saudaraku, dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan. Dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya. Berarti kehidupan yang lama telah dikubur. Dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa apa saja telah dikubur. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Telah dikubur dan bangkit dalam keadaan hidup baru. Sebab kalau kita satu di dalam kematiannya, maka kita juga satu di dalam kebangkitannya. Maka kalau kehidupan yang lama telah dikubur, maka kita juga akan bangkit dalam keadaan hidup baru. Yang lama sudah berlalu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu kita bahagia sekali di dalam Kristus Yesus berdiam segala kepenuhan keallahan secara jasmania. Dialah kepala gereja dan sidang jemaat. Gereja Tuhan adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya. Kita dipenuhi antara lain soal sunat yang sama dengan baptisan Kristus. Baptisan di dalam kematiannya berarti kehidupan yang lama telah dikubur. Baik kejahatan, baik kenajisan, dosa apa saja telah dikubur, sehingga kita hidup dalam keadaan hidup baru. Yang lama berlalu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dahulu kita sudah mati. Bangsa kafir dahulu sudah mati. Banyak dosa bangsa kafir.
Kalau kita lihat di dalam Efesus, bangsa kafir itu tanpa Kristus, tanpa Allah dalam dunia, tidak mempunyai ketentuan-ketentuan yang dijanjikan dan lain sebagainya, ya sudah pasti binasa. Dahulu kamu sudah mati, terus, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, karena pelanggaranmu mati. Karena kamu bukan orang Yahudi, tidak disunat, mati. Terus telah dihidupkan Allah, tetapi pada akhirnya dihidupkan Allah terus bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Kristus Yesus. Terus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, terus dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita oleh hukum Taurat, terus dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Tuhan, perhatikan baik-baik. Dahulu kita sudah mati karena dosa dan karena tidak disunat secara lahiriah. Inilah keadaan dari bangsa kafir di luar Tuhan. Namun sekarang telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus kepala. Amin, saudaraku. Sesudah Ia mengampuni dengan menghapuskan surat hutang, dengan memakunya pada kayu salib, dosa kita sudah dihapuskan, hutang dosa dihapuskan, sebab sudah dipakukan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Terjadi pemutihan, dosa, hutang dosa diputihkan. Puji Tuhan, hutang dosa diputihkan karena Tuhan sudah memakukannya di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Hutang dosa diputihkan, pelanggaran kita diampuni, segala kejahatan dan kenajisan kita diampuni. Puji Tuhan. Kembali saya katakan, Kristus kepala, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kepada di dalam Dialah berdiam segala kepenuhan kealahan. Amin, saudaraku. Dialah Kristus kepala, sedangkan sidang jemaat tubuhnya yaitu kepenuhan Dia. Kita bersyukur Allah memberikan Kristus kepala sebagai kepala kepada sidang jemaatnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang kita telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia, Kristus kepala. Sesudah Ia mengampuni dengan menghapuskan surat hutang, dengan memakunya pada kayu salib. Puji Tuhan. Berarti dengan lain kata, boleh saya tambahkan bahwa setiap orang yang mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dengan sendirinya hutang dosa terhapuskan. Maka biarlah kiranya kita mau, saudaraku, menggunakan dua bahu ini untuk memikul sebuah tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan di atas pundak kita masing-masing, dengan tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menggerutu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kolose 1 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, terus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, terus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Puji Tuhan. Jadi sangat sinkron ayat ini, sinkron dengan Kolose pasal yang kedua
ayat 13 sampai dengan ayat 14. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Puji Tuhan. Buktinya Allah telah memperdamaikan manusia dengan dirinya oleh darah salib Kristus. Oleh darah salib Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Kristus Yesus Kristus adalah kepala, Dialah penyelamat tubuh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dialah yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Allah telah memperdamaikan manusia dengan dirinya oleh darah salib Kristus. Sehingga surat hutang telah dipakukan pada kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau tandaskan, kita bersyukur karena Kristus kepala, Dialah pengantara antara Allah dengan manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Dan oleh darah salib kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Puji Tuhan. Berdamai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berdamai ya. Berdamai. Puji Tuhan. Tuhan baik. Entah apa jadinya kehidupan kita tanpa salib Kristus. Tapi Allah telah memberikan kepada kita Kristus. Allah telah memberikan Kristus kepada kita sebagai kepala. Dialah penyelamat tubuh. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Baik. Sekarang kita kembali melihat persamaan dari Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Untuk Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Puji Tuhan. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Firman yang boleh baca ayat 1 dulu. Firman yang telah menjadi manusia. Baru 14 dan langsung 16. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Puji Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, bahwa firman Allah itu masih bersifat atau dalam bentuk logos. Firman itu masih dalam bentuk logos. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Masih dalam bentuk huruf-huruf yang ditulis pada dua lembar batu, dan ditulis juga pada setiap lembaran gulungan kitab. Pada lembaran gulungan kitab. Puji Tuhan. Tetapi ayat 14 perhatikan baik-baik. Firman itu telah menjadi manusia. Iya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Terus. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Iya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Sedangkan pada ayat 14, firman itu sudah menjadi daging. Puji Tuhan. Dari logos
menjadi rema. Karena firman itu sudah menjadi daging. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti dengan lain kata, betul-betul bahwa tubuhnya Kristus adalah kepala, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya. Di mana firman itu sudah menjadi manusia, sudah menjadi daging, diam di antara kita. Jadi dengan demikian kita betul-betul adalah kepenuhannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka dengan demikian kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya, dari kepenuhan Kristus kepala, terus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Kristus kepala, kita sebagai tubuhnya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin, saudaraku. Amin. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging, diam di antara kita, itu adalah kasih karunia. Itu kemurahan Tuhan bagi kita sekalian, ya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi Kristus adalah hidup kita. Titik. Kalau kita punya ini dan itu, kalau kita punya harta dan kekayaan, kalau kita punya uang, kedudukan, jabatan, dan pendidikan yang tinggi, itu bukan hidup kita. Tetapi yang menjadi hidup kita adalah Kristus, adalah hidup kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja. Sidang jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya. Sebab di dalam dialah berdiam segala kepenuhan kealahan. Jadi dialah pengantara antara Allah dan manusia. Sehingga kita boleh memperoleh, sehingga kita boleh menikmati rahmat dan anugerah yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Oleh karena kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kasih karunia yang satu, kita dibawa kepada kasih karunia yang lain. Seterusnya sampai sempurna, sehingga dengan demikian kita melihat kemuliaan Allah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Sehingga kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kita bersyukur dan kita pantas menaikkan ucapan syukur dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kristus kepala mempelai pria surga. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sidang jemaat adalah tubuhnya,
yaitu kepenuhannya, dan telah dibuktikan sesuai dengan penguraian di atas tadi. Kita bersyukur, kita berterima kasih sedalam-dalamnya. Kita ada karena Tuhan baik. Tuhan menyatakan kemurahannya. Amin, saudaraku. Amin. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17 kita bandingkan, kita converse dengan ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya. Terus, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan. Berarti jelas kita hidup oleh karena, jadi jelas Kristus adalah hidup kita. Kita tidak akan sampai kepada Allah kalau Kristus tidak diberikan sebagai kepala atas tubuhnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Dia. Jadi jelas kita tidak perlu ragu bahwa Kristus adalah hidup kita. Sebab itu jangan kita ditawan oleh filsafat kosong dan palsu, yaitu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Roh-roh dunia itu lemah. Roh-roh dunia itu miskin. Tapi salibnya memberi kekuatan. Darah salib menebus, mengampuni, menyucikan dosa kita. Ini dasar untuk sampai kepada kesempurnaan. Dasar kita untuk berangkat melayani Tuhan, berada di tempat kudus, adalah darah salib Kristus. Kristus adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Amin, saudaraku. Kristus adalah hidup kita. Kristus adalah kepala gereja, mempelai pria surga. Dialah yang menyelamatkan tubuhnya. Dialah pengantara antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita.